Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kalimantan Selatan sudah sejak lama terkenal sebagai tempat yang masyarakatnya sangat berpegang teguh pada agama Islam dan menjadi buminya para ulama, dilahirkan, berdakwah hingga dimakamkan. Karena itu banyak makam-makam wali Allah yang tersebar di penjuru Kalimantan Selatan dan oleh masyarakat Banjar memberikan penghormatan dengan membangun kubah untuk penanda khusus pada makam-makam tersebut dan mempermudah para penziarah yang ingin mengunjungi tempat tersebut. Di antara kubah wali Allah tersebut seringkali diziarahi oleh masyarakat, salah satunya ada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yaitu makam Datu Nuraya yang sangat unik karena memiliki panjang 60 meter dan menjadi makam terpanjang di Indonesia bahkan dunia, dikenal dengan nama Datu Panjang. Kali ini Darusman Story akan wisata religi ke makam Datu Nuraya yang berada di Munggut Tayuh Padma Tunggal, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Darusman Story dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semula hanya padang ilalang dan semak belukar, warga dibantu alim ulama setempat. Kemudian atas kuasa Allah SWT berhasil menemukan makam seorang wali Allah. Diceritakan, sebelum ditemukan di area makam, terdapat dua pancaran cahaya yang menyala pada batu. Oleh warga, didatangi dan diduga adalah nisan kubur seseorang. Melihat dan mengarah pada cerita ulama-ulama dahulu, maka warga pun meyakini bahwa makam ini adalah makam seorang wali Allah yang masyhur. Kisah ini sangat terkenal dan membuat heboh. Pasalnya, makam ini tak lazim, lantaran berukuran tak seperti makam umumnya. Makam ini memiliki panjang kurang lebih 60 meter, ungkap penjaga makam, Abdullah yang telah 20 tahun lebih bertugas di sana. Lalu siapa penghuni makam yang begitu besar dan panjang ini? Ia adalah wali Allah Datu Nuraya. Dikutip dari berbagai sumber, disebutkan Datu Nuraya bernama Syekh Abdul Muin. Namun ada juga yang menyebutnya dengan Syekh Abdul Jabar dan Syekh Abdul Rauf. Menurut kisah, Datu Nuraya bukanlah orang asli Kalimantan. Dalam sebuah manakib beliau pun dikisahkan bahwa Datu Nuraya tidak diketahui asal-muasal dari mana. Kedatangan Datu Nuraya ke Kalimantan, tepatnya di rantau, belakangan diketahui membawa misi khusus atas perintah Allah SWT. Beliau dapat petunjuk untuk menemui seorang wali Allah lainnya yang berada di rantau, yaitu Datu Suban. Sesaat kedatangan Datu Nuraya di hadapan Datu Suban, Datu Suban sedang bersama 13 muridnya. Kemudian, Datu Suban menanyakan ihwal kedatangan Datu Nuraya, yang saat itu dikisahkan bertubuh sangat tinggi dan besar bagai raksasa. Postur tubuhnya yang tak normal membuat ke-13 murid Datu Suban sigap dan siap dengan persenjataan seperti tombak. Lantaran terkejut melihat makhluk yang begitu besar. Namun oleh Datu Suban dengan perlahan mencoba bertanya kepada Datu Nuraya. "Assalamualaikum, siapakah Anda?" tanya Datu Suban kepada Datu Nuraya. Tetapi Datu Nuraya hanya menjawabnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pertanyaan serupa kembali ditanyakan Datu Suban, tapi sayang beliau mendapati jawaban yang sama. Hingga dengan pertanyaan ketujuh, Datu Nuraya tetap menjawabnya dengan kalimat tauhid. Namun sampai disitulah tubuh besar Datu Nuraya langsung jatuh tergeletak ke tanah. Ketika diperiksa, ternyata tubuh besar itu telah meninggal. Hal ini pun sontak membuat yang hadir di sana saat itu kebingungan. Karena bagaimana harus mengurus mayatnya, memandikan jenazah dan menguburkannya. Oleh Datu Suban, para murid beliau dibagi tugas, ada yang mencari nan batu nisan, ada yang menggalikan kubur,
dan ada pula yang mengurus jenazah Datu Nuraya. Sempat awalnya Datu Suban dan para murid kebingungan bagaimana mengangkat tubuh besar ini. Akan tetapi dengan kuasa Allah, ternyata tubuh besar Datu Nuraya begitu ringan layaknya kapas. Lantas, dengan serta-merta lalu dikuburkan. Dalam manakibnya, karena liang kubur masih kurang menampung tubuh besar Datu Nuraya, maka tubuh tersebut dilipat, sehingga berbentuk huruf Hamzah. Sebelumnya Datu Suban memeriksa sekujur tubuh Datu Nuraya dan mendapati sebuah kitab dari tubuhnya. Kitab inilah yang pada akhirnya diajarkan kepada murid-murid Datu Suban, lalu diwariskan kepada murid beliau bernama Datu Sanggul. Kitab tersebut kemudian populer dikenal dengan Kitab Barencong. Dalam buku Manakib Datu Nuraya, juga disebutkan bahwa makam Datu Nuraya kemungkinan yang terpanjang di dunia. Kuburan Datu Nuraya itu diberi kain kuning. Dan kuburan itu berada dalam sebuah bangunan, supaya tidak kena hujan dan memudahkan warga berziarah. Haul Datu Nuraya sendiri dilaksanakan setiap tanggal 15 Zulhijjah. Tahun ini peringatannya sudah yang ke-254 kali. Nama Datu Nuraya disematkan karena meninggal tepat di hari raya, sehingga menjadi nur, cahaya bagi bumi Tapin. Dan tubuhnya yang begitu besar, sehingga digelar raya. Nah, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya undur pamit, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. With